Tuhan. Dalam hidup kami Engkau ada, sebagaimana kami Tuhan Yesus ada pada hari ini semua karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyanggupkan kami untuk kami boleh ada hadir berdiri pada hari ini untuk mendengar firman-Mu, untuk kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya memberkati, menjamah kami Roh Kudus yang memberikan pemahaman pengertian akan hidup kami, sehingga kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Makasih Tuhan, doa kami kuasai setan, roh apapun bentuknya intimidasi yang mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Yesus. Kuasai hati pikiran kami Tuhan pada hari ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, beri kemuliaan Tuhan. Sambil saudara duduk, kami bertepuk tangan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar semuanya itu untuk kepujian hormat bagi Tuhan. Amin. Selamat beribadah, berbakti, memuji Tuhan. Semuanya ada waktu, segala-galanya ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Firman Tuhan pada hari ini katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kemalangan bisa menjadi kemenangan. Amin. Itu Allah sanggup merubah kemalangan menjadi kemenangan. Pujian yang disampaikan tadi tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Saya tidak berkoordinasi sama Ibu yang WL tentang bagaimana pujian atau firman Tuhan dan pujian yang sama bertalian Bapak Ibu Saudara. Tapi pada hari ini Saudara, yang dikatakan bahwa kemalangan itu yang bisa menjadi kemenangan, Allah sanggup melakukannya Bapak Ibu Saudara. Bapak itu kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga, apa yang disampaikan di sana. Kita baca saja mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam firman Tuhan, Yesaya pasal yang ke-61. Kalau sudah mendapatkan, katakan amin. 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mulai dari judulnya atau perikopnya yang ada di atas, kita baca bersama. 1, 2, 3. Ya, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanding kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang ditekankan di dalam ayat yang pertama dan ayat sampai dengan ayat yang ketiga, yang di tentang bagaimana Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi yang baik. Dia untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kita mengalami terpaan badai permasalahan atau mungkin kegagalan. Kebanyakan orang cenderung berputus asa dan menyerah kalah pada peristiwa, pada kejadian atau keadaan. Mereka berpikir masalah atau kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung. Kita lupa sang pembuat mujizat yang sanggup membuat kegagalan itu menjadi keberhasilan, yang kehancuran itu menjadi pengharapan,
kepada ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Apa yang bagi manusia kegagalan, hancur lebur, menyedihkan, bahkan dikatakan tidak bersemangat menjalani hidup. Tidak perlu saudara menyerah kalah pada apa yang dikasih Tuhan, putus asa layaknya seorang penjunan, saudara. Ya, dalam Yesaya 61 ini bagian dari dikatakan Krito Yesaya atau Yesaya bagian yang ketiga, seorang nabi yang bernubuat setelah pembuangan. Nah, ini pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresi yang dikatakan mengizinkan orang-orang Yahudi untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Kalau saudara baca nanti dalam Esra pasal yang ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5, di situ ada tertulis bagaimana orang-orang Yahudi pulang dari kembali kepada Yerusalem, saudara. Yang orang-orang Yahudi ini dari pembuangan dari Raja Koresi. Ya, maka sekelompok demi sekelompok orang-orang Yahudi mulai pulang dari pembuangan itu untuk bergabung dengan golongan masyarakat yang tetap tinggal di Yerusalem. Ya, dan secara bersama-samaan meletakkan dasar bait suci, rumah Tuhan. Ya, tetapi yang terjadi adalah pembangunan bait suci tidak maju-maju. Ya, bahkan kota masih reruntuhan ada di sana, dan timbul berbagai ketegangan, di mana orang-orang khususnya yang bercukupan dikatakan di sana mengutamakan pembangunan rumahnya sendiri. Ya, dan sedangkan orang-orang miskin tidak dapat berbuat apa-apa untuk membangun bait suci dan pembangunan rumahnya sendiri. Itu di dalam orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem. Jadi walaupun mereka sudah kembali dari pembuangan, tetapi orang-orang Yahudi itu dikatakan dalam firman Tuhan ini masih berada di dalam tahun-tahun dalam kegelapan. Ya, dan penuh putus asa, penuh frustasi. Dalam situasi yang demikian, bangkitlah dikatakan di sini seorang nabi dan seorang pengkhotbah yang membawakan firman Tuhan. Nah, teguran demi teguran, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi diaktualkan, saudara yang dikasih Tuhan, atau bisa dikatakan harapan dan kesadaran baru ditimbulkan dengan tujuan supaya umat Tuhan hidup dan percaya terus. Inti dari pemberitaan Trito Yesaya ini adalah menghibur umat Israel, ya, dan memberitakan keselamatan seperti yang ditentukan di dalam Nats Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, saudara. Jadi di dalam Nats Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini berisikan pelantikan. Ya, katakan bersama dengan saya, pelantikan. Itu pelantikan dan tugas nabi memberitakan berita sukacita. Tadi dia berkata terima sukacita surga. Ya, jadi kita, saudara, dalam Nats ini berkata bahwa berita sukacita, berita keselamatan kepada umat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa frustasi. Ya, jadi tentang hamba Tuhan itu, Tuhan berfirman dalam firman-Nya berkata, aku telah menaruh rohku atasnya. Ya, Nabi tahu bahwa roh datang kepadanya. Jadi roh dikaruniakan kepada Nabi. Dengan demikian, saudara, Nabi telah diurapi
Nah, dalam jelas dalam firman Tuhan berkata tadi bahwa untuk mengeruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, untuk minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang indah. Ya, jadi roh datang kepadanya, kepada hambanya. Roh dikaruniakan kepada nabi. Itu adalah proses pelantikan. Proses pelantikan seseorang menjadi hamba Tuhan, nabi yang telah dilantik menjadi hamba Tuhan ini, yang membawa kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin, orang-orang yang tertekan, bagi orang-orang yang remuk hati, bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang-orang yang patah semangatnya, ya, bagi orang-orang yang dalam tawanan. Kabar baik ini menimbulkan, dikatakan, kesukaan. Kabar baik ini menimbulkan kebebasan bagi orang-orang tawanan. Kabar baik ini menimbulkan orang-orang yang berpenyakit menjadi sembuh. Ya, jadi waktu itu akan disebutkan tahun Yobel, tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan, di mana pada tahun rahmat Tuhan itu terjadi pembebasan. Katakan amin. Tuhan dikatakan terhadap bangsa-bangsa yang penindas, orang-orang sombong, direndahkan. Orang-orang sengsara ditinggikan Allah. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, saudara nanti baca di rumah saja. Ya, saya akan cepat karena ini banyak saudara dikasih Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, bahwa perubahan yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya yang frustasi. Perubahan akan terjadi di bangsa Indonesia ini di tengah-tengah umatnya yang ada dalam kegelapan. Kan terjadi perubahan yang signifikan, perubahan terjadi ekonomi yang akan dirubah menjadi perubahan yang luar biasa ekonomi. Dan ini saudara, kita harus imani, kita harus percaya bahwa Allah tadi berkata bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup saudara merubah yang buruk menjadi baik, merubah kemalangan menjadi kemenangan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah kerugian menjadi keuntungan bagi kita. Semuanya akan ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi perubahan akan terjadi tengah-tengah umat itu. Iman yang putus asa digambarkan dengan hiasan yang indah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, perhiasan kepala ganti abu. Artinya, biasanya orang-orang yang berduka menaruh abu di kepalanya waktu itu. Zaman itu saudara, minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang muda. Jadi hamba Tuhan yang dilantik untuk memberitakan kabar baik digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Digenapi ketika Yesus memasuki tempat pengajaran di Nazaret pada waktu itu, yang kepada Yesus diberikan kitab Yesaya untuk dibacanya. Ya, Yesaya membuka kitab itu ditemukan seperti yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu. Saudara baca di dalam Lukas. Mari kita baca dulu Lukas 4. Ini pada perjanjian baru. Yesaya itu perjanjian lama. Ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Coba saudara baca yang firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat, katakan amin. Amin. Ya, jemaat yang membacanya dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3 ya. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebenaran
Ya, jadi setelah Yesus membacanya, dia mengatakan pada hari ini, apa dikatakan? Ya, Lukas 4 ayat 21. Coba dibaca saudara. Lukas 4 ayat yang ke-21. Ya, dengan cepat saudara, kita baca. Ya, kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Mari saudara baca 1, 2, 3 ya. Lalu ia memulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini bahwa kamu mendengarnya. Iya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus datang ke dunia ini membawa berita Injil keselamatan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Jadi kebebasan bagi orang-orang miskin, orang Buddha yang dipenjarakan. Dalam seluruh pelayanannya, Tuhan Yesus menunjukkan diakonia sosial. Ya, dia penuh dengan belas kasihan. Dan puncak kasih Tuhan Yesus adalah kematian dan kebangkitannya yang memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan, membebaskan manusia dari kuasa dan kematian. Manusia telah diangkat dari kegelapan kepada terang.